Ya, shalom. Puji Tuhan. Luar biasa pagi hari ini, dari bangku paling depan sampai paling belakang itu boleh ditempati dengan baik. Bangku paling depan masih ada, bisa 2, bisa 3. Dan dari Kalimantan selamat datang. Dari Bandan Lampir selamat datang, dari Solo selamat datang, dari mana lagi, luar kota selamat datang, tapi juga dari dalam kota selamat datang. Ya, saya percaya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Tema yang diberikan kepada saya pagi hari ini adalah merdeka atas dosa. Merdeka atas dosa itu yang diberikan kepada saya, karena tadi sudah disinggung oleh pembawa pujian bahwa bulan ini bulan kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Dan mungkin baru tahun ini dihimbau atau perintahkan untuk umbul-umbul dan bendera sudah dipasang mulai tanggal 1 Agustus. Sebulan penuh diharapkan memasang umbul-umbul dan bendera merah putih. Jadi luar biasa nampaknya hari kemerdekaan negara kita di tahun 2020. Ini berarti ulang tahun yang berapa? 75, saudara-saudara sekalian. Ulang tahun ke-75. Perjalanan yang cukup panjang sudah, dengan berbagai macam naik turun jatuh bangun, wah macam-macam sudah kita alami, saudara-saudara sekalian. Ya, merdeka atas dosa. Saya tidak bicara soal teori apa itu merdeka, apa itu merdeka atas dosa, tetapi saya ingin beritahukan kepada saudara-saudara sekalian pagi hari ini, yaitu koyok ini yang namanya merdeka atas dosa. Yuk kita baca bersama-sama Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Ini loh, koyok ini namanya merdeka atas dosa. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, turunlah, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri. Tetapi Zakeus berdiri. Dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Terakhir, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin.
Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasih, ini sebuah perjumpaan antara Zakius dan Tuhan Yesus. Dan ternyata perjumpaan antara Zakius dengan Tuhan Yesus membawa sebuah perubahan yang luar biasa. Ya, membawa perubahan yang luar biasa. Itu inti daripada kisah tentang Zakius. Zakius ingin melihat Yesus. Zakius diterima oleh Yesus. Zakius menerima Yesus. Terjadi sebuah perubahan. Padahal tadinya Zakius itu sebetulnya nggak pengen terima Yesus. Pengennya cuma melihat. Siapa tuh Yesus itu? Ya, siapa tuh Yesus itu? Rupanya seperti apa tuh Yesus? Kira-kira seperti itu keinginan daripada Zakius. Ternyata apa yang diinginkan dia dapatkan lebih daripada itu, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, saudara ingin tahu Zakius itu artinya apa, saudara? Zakius artinya kudus, suci, baik. Itu nama dari Zakius, artinya orang baik, orang suci, orang kudus. Itu Zakius. Tetapi kalau kita membaca firman Allah tadi dan mengerti tentang siapa Zakius, wah, ternyata hidupnya cukup amburadul, saudara-saudara sekalian. Hidupnya nggak kudus, hidupnya nggak suci, hidupnya nggak baik. Nah, seringkali saudara-saudara sekalian orang punya namanya bagus, namanya baik, uripnya orang karuan, saudara-saudara sekalian. Namanya Sugeng Rahayu. Wes Sugeng Rahayu bisa, tapi bolak-balik nabrak wit, saudara-saudara. Bolak-balik nabrak rumah, saudara-saudara. Karena Sugeng Rahayu itu namanya apa? Bis. Orang cocok kalau jenenge, saudara-saudara. Sampai pernah satu kali waktu, ini gak ngeleng-ngeleng enggak, tapi kenyataan, saudara-saudara. Satu kali waktu saya mau pergi dari Bandung ke Solo, saudara-saudara. Wah, orang-orang tawarin saya, yang ditawarin, bagus mobilnya Pak. Mobil apa? Sugeng Rahayu. Langsung saya mundur, saudara-saudara. Jadi rasanya di perasaan, di pikiran itu sudah terbayang murainah, saudara-saudara. Ya. Kadang-kadang nama nggak cocok dengan artinya. Jenenge Sabar. Pak Sopo, Pak Sabar. Bendino muring-muring, saudara-saudara. Ngamukan wong. Jenenge apa? Pak Sabar. Waduh, ini kalau jenenge Joko, saudara-saudara. Siapa namanya Joko? Sekikabe loro sih, si Joko, saudara-saudara sekalian. Ya, kadang-kadang nama itu nggak cocok dengan apa yang dilakukan. Sama seperti Zakius, saudara-saudara. Tapi pendeta biasanya kalau ngasih nama itu sudah mikir dulu kalau mau baptis seseorang, gitu. Mau baptis Pak Marno, mau berburu, waduh, ini baptis Pak Marno itu orang gampang, gitu. Nah, saya luwih gampang, saya luwih cilik di bangku, ada biar luwih gede di bangku, saudara-saudara sekalian. Mikir kayak jeneng Sopo ya, Pak Marno, Paulus saja ya. Kenapa Paulus sudah dipikir ben tadi Pak Paulus, puji Tuhan sampai hari ini jadi Paulus, amin. Nah, ini cocok kalau jenengi, saudara-saudara. Tapi Zakius nggak cocok sama namanya. Kudus, suci, orang baik, tapi pekerjaannya hampir tiap hari meresuh, diperes duite, dan yang diperes duite itu bangsane dewi, orang-orang Yahudi. Karena pekerjaan dari Zakius bukan sekedar memungut cukai, bukan sekedar tukang pajak, tapi dia kepala tukang pajak. Dan kepala tukang pajak pada waktu itu si Zakius ini itu diangkat oleh penjajah.
yang lagi menjajah Israel, menjajah orang Yahudi, yaitu kerajaan Romawi, saudara-saudara sekalian. Jadi artinya si Sakius ini antara penjajah, saudara-saudara. Nah, namanya antara penjajah itu nggak disenangi sama orang-orang Yahudi, ya. Nggak disenangi sama orang-orang Yahudi, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara melihat tayangan-tayangan televisi waktu zaman kemerdekaan Republik Indonesia, itu ada juga antek-antek Belanda, saudara-saudara sekalian, ya kan? Nggak bisa dilihat antek Londo, saudara-saudara sekalian, karena Londo itu penjajah, jadi nggak disenangi oleh bangsanya sendiri, nggak disenangi oleh bangsanya, sudah kelakuannya nggak benar, narik pajuki itu berkali lipat kadang-kadang, dan lipat kalinya itu dipek dewe, saudara-saudara sekalian, ya. Kalau rakyat itu tidak bayar dibentak-bentak, ya. Nah, itulah pekerjaan atau kelakuan daripada Sakius. Tetapi satu kali waktu Sakius itu kok pengen lihat Yesus itu kayak apa toh, setelah dia mendengar tentang Yesus, saudara-saudara sekalian. Kok ada orang Yahudi yang katanya baik hati, yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang bisa menyelamatkan manusia, kok ya apa toh wong? Muncul satu kerinduan untuk melihat. Tetapi saya tertarik dengan satu ayat, di ayat yang kelima, kalau tidak salah di situ ayat yang kelima dikatakan bahwa Yesus itu harus mampir di rumah Sakius. Yesus itu harus mampir di rumah Sakius. Yang menarik buat saya adalah kata-kata harus. Sebab harus itu artinya apa? Mau tidak mau, gelem ora gelem, kudu ketemu sama Sakius, saudara-saudara. Harus, gak bisa ditawar-tawar, saudara-saudara. Lalu kalau saudara mau baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 4, di sana ada kisah juga. Ada kisah di mana seorang wanita Samaria. Seorang wanita Samaria yang berdosa, dan satu kali waktu dia ambil air di sumur, saudara-saudara sekalian, siang-siang begitu. Pada waktu ngambil air ketemu sama Yesus. Yesus yang ke sana, saudara-saudara, ketemu sama wanita Samaria ini, yang akhirnya apa? Wanita Samaria boleh percaya kepada Kristus. Dan yang menarik di sana adalah kata-kata Yesus harus ke Samaria. Ada kata-kata harus, saudara-saudara. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya apa yang dilakukan oleh Yesus, ketemu perempuan Samaria, ketemu Sakius, yang dua-duanya orang yang berdosa, saudara-saudara sekalian, itu adalah sebuah misi, sebuah tugas yang tidak bisa dihilangkan oleh Yesus. Harus ketemu Sakius, harus ketemu wanita Samaria, harus menyelamatkan manusia berdosa, harus menyelamatkan Bu Harti, harus menyelamatkan Mas Budi dan lain sebagainya. Amin. Itu Yesus datang ke dunia harus menyelamatkan manusia. Artinya misi Yesus ke dunia, misi Yesus menjadi manusia, misi Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Nah, saudara-saudara sekalian, pertemuan itulah yang kemudian menarik sekali. Menariknya apa? Pada waktu Yesus melihat Sakius ketinggalan naik pohon ara, saudara-saudara, sudah orangnya pendek,
naik pohon ara, semua orang lihat, mungkin pada mencibir, lo orang berdosa, pemungut cukai, kaya cah cilik, gitu. Kaya cah cilik. Pada waktu Yesus melihat Zakius, Yesus bilang, Zakius, turunlah, aku akan mampir ke rumah. Luar biasa, saudara-saudara. Semua orang mungkin mencibir Zakius, semua orang merasani sing ora enak karo Zakius, tapi Yesus berkata, Zakius, turunlah, ya. Aku mau ke rumah. Dengar orang-orang tadi, dengar saudara-saudara sekalian. Dan pada waktu mereka dengar bagaimana reaksinya, oh Yesus mau ke rumah orang berdosa, artinya apa? Orang-orang tadi setuju atau enggak? Enggak setuju, saudara-saudara sekalian. Enggak setuju apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara-saudara sekalian. Banyak orang juga enggak setuju tentang misi Yesus, saudara-saudara. Banyak orang yang enggak setuju tentang apa tugas Yesus sampai dia mau mati disalib. Banyak orang enggak setuju. Banyak orang yang nggak mau terima itu berita seperti itu. Yesus mati disalib, orang disalib, orang mati dia. Nggak setuju, saudara-saudara. Oh Yesus nanti mau datang lagi, iya memang mau datang, tapi bukan untuk orang Kristen. Orang setuju, saudara-saudara. Misinya Yesus. Tapi Yesus turun ke dunia harus menyelamatkan manusia, saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang bagaimana? Setelah Yesus ketemu dengan Zakius di rumah Zakius, ayat yang ke-8 di sana. Tuhan, aku akan kembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Apa yang sudah kuperas dari orang-orang itu, dan separuh dari harta aku bagi-bagi kepada orang-orang miskin. Orang yang mendengar pasti kaget, saudara-saudara. Yesus kaget ya? Enggak. Kemarin jadi orang kaya, saking kayanya, pelitnya juga luar biasa. Wong sugih itu akeh sing tambah pelit, saudara-saudara sekalian. Tapi orang kabeh, ya. Tapi kebanyakan orang tambah duitnya tambah akeh, tambah pelit, saudara-saudara sekalian. Hati-hati makanya. Hati-hati. Nah, Zakius tadi, saudara-saudara sekalian, pelit, kikir, watake keras. Ono orang bayar ini getak-getak, marah-marahi, saudara-saudara sekalian, ya. Suka marah. Nah, firman Tuhan juga ingat, uang itu akar segala kejahatan. Saya mau kasih tahu, Zakius diunai ke pengkhianat, yo ora apa-apa, ya. Zakius ora disenengi, yo ora apa-apa. Kenapa, saudara-saudara sekalian? Karena duit, ya. Karena duit, karena uang. Artinya Zakius ini sudah terikat dengan duit. Duit ini yang mengikat Zakius. Mungkin dari sononya dulu Zakius itu orangnya sabar, tapi setelah lihat duit jadi keren. Mungkin dulu pernah dididik Zakius ini untuk baik hati sama orang, tapi setelah dia lihat duit nggak baik hati sama orang. Dulu mungkin
dia dapat pelajaran, saudara-saudara sekalian. Kasihlah sesamamu manusia. Tapi setelah lihat duit menjadi jahat. Karena dia terikat dengan uang. Uang itulah yang membuat Zakius lalu berbuat dosa macam-macam dosa ini, sudah. Jadi kalau saudara punya uang, itu bukan lalu saudara dikatakan berdosa karena punya uang, bukan, saudara-saudara. Saudara sekarang dompetnya tebel, nggak bisa dikatakan kamu orang berdosa karena duitmu tebel di dompet, nggak bisa, saudara-saudara sekalian. Semua kita butuh uang, tapi kalau manusia sudah terikat dengan uang, lalu uang itu menjadi satu dasar untuk melakukan segala sesuatu yang tidak betul, nah itu baru uang ini menjadi apa? Akar dari dosa, akar dari kejahatan, saudara-saudara. Orang ngamen lewat, karena dia terikat dengan uang, kikir, saudara-saudara. Kayak 500 borong-borong, ya saudara-saudara. Marah-marah dia. Wis suaramu elek. Ojo rene nek. Jadi orang yang kasar, saudara-saudara. Orang datang cari sumbangan, saudara. Ngerti kalau orang kaya. Tulis, saudara. Awas, ada anjing galak. Atau sebelah kanan ditulis, hari ini tidak terima sumbangan atau tidak memberi sumbangan. Hari ini, nah kapan memberi sumbangan? Besok datangi lagi, tetap tulisannya hari ini tidak memberi sumbangan. Karena uang. Jadi Zakius menjadi orang yang tidak disenangi gara-gara uang. Terikat dengan uang karena pekerjaannya di situ, kemudian terikat di situ, merubah kehidupan Zakius, merubah karakter Zakius yang mungkin tadinya karakternya baik menjadi tidak baik. Yang dulu dididik baik menjadi tidak baik. Yang namanya Zakius suci, kudus, baik, ternyata kelakuannya tidak baik. Tapi ayat yang ke-8, Zakius berkata, aku akan kembalikan itu. Bahkan separuh dari hartaku akan kubagi-bagi nanti semua. Nah saudara-saudara sekalian, ada apa tuh Zakius? Ada perubahan. Catat itu. Ada perubahan. Tidak baik menjadi baik. Kikir medit menjadi lomo. Suka marah sama orang menjadi perhatian sama orang. Tidak ada kasih sama orang, sekarang mengasihi orang-orang yang miskin. Ada perubahan. Perubahannya enggak sedikit-sedikit, perubahannya signifikan. Nah, perubahan itu saudara-saudara sekalian, penyebabnya apa toh? Gampang saudara-saudara, nggak usah mikir macam-macam. Perubahannya karena ketemu dengan Yesus. Ini perubahannya. Jadi Zakius ketemu dengan Yesus. Yesus mampir di rumahnya. Zakius menerima Yesus. Terjadi perubahan. Jadi sebetulnya tidak sulit, gampang.
Teorinya gampang, saudara-saudara sekalian. Merdeka atas dosa. Kita semua orang berdosa. Kita semua itu terikat dengan dosa. Saya nggak tahu sampai hari ini masih ada yang terikat dengan dosa nggak, karena yang namanya dosa itu macam-macam, saudara-saudara sekalian. Bukan cuma persoalan uang, saudara-saudara. Suka ngintip aja itu berdosa, saudara-saudara, ya kan? Ngintip sekarang kan macam-macam. Ya, kalau dulu ngintip itu bolongi, lalu baru lihat dengan mata sebelah. Kalau dulu, sekarang ngintip kan gampang, saudara-saudara, buka HP itu sudah ngintip, saudara-saudara sekalian, ya kan? Jadi dosa itu macam-macam. Bukan cuma persoalan duit itu kan Sakeus tadi terikat dengan dosa. Dosa apa? Dosa duit. Mungkin masih suka membenci orang lain, masih didendam dengan orang tua, masih punya iri hati dengan tetangga, masih sok gosip senengane. Itu juga termasuk, saudara-saudara sekalian. Terikat dengan hal itu, terikat dengan dosa. Tentu ini nggak boleh dibiarkan terus, karena kalau itu terjadi, dosa itu kan akan membawa kemana, saudara? Firman Tuhan katakan apa? Maut, dia maut. Dosa itu mengakibatkan maut. Itu rasio dinyang, saudara-saudara sekalian. Itu harus dilepaskan ikatan itu. Nah, dilepaskan dari ikatan itu bisa disebut atau namanya merdeka. Nah, untuk menjadi merdeka, saudara-saudara sekalian, gimana? Tuhan Yesus, ayo mampir ke rumahku. Yesus silakan masuk. Karena firman Tuhan katakan Yesus harus mampir ke rumah saudara. Yesus harus menyelamatkan manusia. Nah, tinggal bagaimana? Nah, manusianya mau terima atau tidak? Gampang tuh, saudara-saudara sekalian. Yesus sudah turun dari surga menjadi manusia. Pagi hari ini diingatkan kembali lewat perjamuan suci. Dia mau mati di atas kayu salib, saudara-saudara sekalian. Hancur tubuhnya, darahnya tercurah. Mau kita menerima Yesus? Dan waktu engkau menerima Yesus, disitulah pertemuan terjadi. Kalau cuma Yesus yang datang kepada saudara, saudara nggak mau membuka pintu, itu belum sebuah pertemuan, saudara-saudara. Yesus cuma mirsani panjenengan, ndelok sak kelibatan, saudara-saudara. Lewat begitu saja. Oh, firman ini toh. Tapi kalau firman Gusti, monggo Gusti, pinara Gusti. Itu pertemuan. Yesus punya niat datang kepada saudara. Saudara berkata, monggo Gusti, pinara. Pinara di mana? Di hati saya. Yesus roh. Tinggal apa kita? Membukakan pintu. Membukakan pintu buat Yesus, membuka hati buat Yesus. Itulah pertemuan. Dan setiap pertemuan dengan Yesus pasti terjadi perubahan. Nah, ini rahasianya.
orang sudah ketemu Yesus atau belum? Aku seru kok Yesus kok. Ternyata Yesus kayak mau sudah saudara-saudara. Tapi udah ketemu belum? Belum. Cuma melihat saja. Kalau Sakeus sesuai dengan keinginannya, aku ingin melihat Yesus. Lalu Sakeus lihat Yesus, saudara-saudara sekalian. Lihat Yesus yang gondrong itu, saudara-saudara sekalian. Ada perubahan nggak? Nggak ada. Belum ada perubahan, saudara-saudara. Dan begitu Yesus diterima di rumah Sakeus, Sakeus berkata, monggo Gusti, pinarang Gusti. Di situ ada perubahan. Amin. Pertanyaannya pagi hari ini, saudara sudah ketemu Yesus atau belum? Siapa yang sudah ketemu Yesus? Ketemu Yesus. Yesus datang ke rumah saudara, dan saudara mau menerima Yesus di dalam hati saudara. Itu pertemuan antara Yesus dengan saudara, saudara dengan Yesus. Dan Yesus gak mau ngotot untuk masuk di dalam hati saudara. Karena Yesus memberi hak kebebasan untuk setiap orang. Yesus mengetuk pintu tiap-tiap hari kebebasan buat saudara. Harap buka pintu Allah. Tapi ingat saudara, tiap-tiap hari Yesus pinginnya ketemu kita. Yesus tiap-tiap hari ingin ketemu kita. Dan pada waktu kita membukakan, kita terima Yesus, pasti ada perubahan. Itulah yang namanya merdeka. Jadi merdeka itu pasti ada perubahan. Saya wis merdeka 75 tahun. Wah, seenak zaman Pak Harto ya. Mending saudara-saudara. Oh, seenak zamane Londo ya. Iya loh. Loh, kalau kita ini merdeka, kita mesti berubah. Mesti terjadi perubahan. Nah, manusia kan seringnya gitu, sama dengan orang-orang Israel. Terus dijaknya berang sungai, laut, saudara-saudara sekalian. Fir'aun mau nangkep, nggak bisa karena kena air laut. Sudah jalan gitu, seenak ya, urip nang Mesir biar ya. Saudara-saudara, sering kali manusia seperti itu. Dan tanpa sadar jangan-jangan ada kita yang senangnya seperti itu. Sing enak biyen ya. Aku opo heran sing ngeloki. Saiki baru lirak-lirik tekani karo Pak Pendeta. Ora enak urip saiki. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang sudah merdeka. Dan orang yang merdeka itu pasti ada perubahan. Perubahannya di mana? Di hati, pikiran, dan tindakan itu berubah. Hatinya, pikirannya, aku saiki wis merdeka. Perasaan kita juga berkata, aku saiki wis merdeka. Sampai tiap-tiap tanggal 17 itu direkamkan, diperdengarkan teks proklamasi, ya kan? Untuk mengingatkan kilo kamu wis merdeka sejak 17 Agustus 45. Nah, saya tinggal bagaimana kita bertindak sebagai orang yang merdeka. Begitu saudara-saudara sekalian. Kemerdekaan bangsa ini
lewat jerih payah dan lain sebagainya. Puji Tuhan, kemerdekaan kita adalah anugerah. Amin. Kemerdekaan kita adalah anugerah, bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita. Walaupun Tuhan tetap menuntut usaha kita. Menuntut usaha kita untuk apa? Ya tadi untuk berubah. Tadinya ngamuan, sekarang sabar. Itu kan kita yang mesti berperang melawan kemauan kita, ya gak betul. Dulu suka ngapusi, sekarang suka memberi. Perubahan itu Tuhan merubah kita, tapi juga Tuhan memberi kepada kita untuk kita melakukan dengan segala usaha jerih payah kita, saudara-saudara sekalian. Jadi gak otomatis berubah kayak cetek tombol, saudara-saudara sekalian. Tetapi firman Tuhan katakan, sejak ada pertemuan dengan Yesus, di situ ada kemerdekaan atas dosa. Sejak pertemuan dengan Yesus, di situ kita mengalami perubahan. Bukan cuma perubahan dalam hidup di dunia, bahkan perubahan hidup di masa yang akan datang, yaitu keselamatan. Jadi pagi hari ini saya hanya memberi contoh konkret kepada saudara-saudara. Ini merdeka atas dosa. Kayak sopo, kayak Sakius itu. Orang yang berdosa, orang yang dianggap pengkhianat dan lain sebagainya. Tapi pada waktu ada pertemuan dengan Yesus, terjadi perubahan. Hidup kita adalah hidup yang sudah ketemu dengan Yesus. Pasti ada perubahan. Amin. Kalau tidak ada perubahan, berarti belum pernah ketemu dengan Yesus. Itu aja kunci. Yesus sudah datang ke dunia, kita terima. Yesus datang kepada saudara, saudara terima. Dan kalau saudara sudah terima, saudara jadi orang-orang merdeka. Dan kalau saudara jadi orang-orang merdeka, pasti terjadi perubahan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat GIA Condokusumo mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Joko Gunomo dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanannya dimanapun Bapak Pendeta berada. Kita akan menyimak bersama-sama. Nanti sore ada ibadah kedua, kebaktian kedua, yang dimulai pada pukul 17. Pujian akan dilayani oleh Ibu Novita, Saudari Nanda, dan Saudari Enda. LCD, Saudari Ina. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Priyautomo. Musik Bapak Eko Budi, Saudara Aldo, Saudari Veronica, dan juga Bapak Dani. Perjamuan suci akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Priyautomo. Minggu nanti yaitu jam 10 ibadah Genji diliburkan dulu. Dan hari Selasanya tanggal 4 Agustus ada persekutuan doa malam. Bapak Ibu bisa hadir di sini pada jam 18.30. Petugasnya yaitu Bapak Eko Budi. Rabunya ibadahnya online. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Sugeng. Hari Kamisnya juga ibadah online, yaitu firman Tuhan oleh Bapak Aris Munandar. Hari Jumatnya juga ibadah online, firman Tuhan akan dilayani oleh Penatua Sumarno. Dan hari Sabtunya doa pagi
juga online akan dilayani oleh Diaken Kristiana SW. Untuk minggu depan, ibadah pertama dan juga ibadah kedua, Bapak Ibu bisa menyimak di HP, WA grup, atau di kertas pengumuman. Laporan kas pembangunan tahap 3, saldo 1 Agustus 2020 sebesar Rp15.811.930. Laporan persepuluhan Minggu 26 Juli 2020 yaitu Rp18.312.000. Sedangkan laporan keuangan HUTRI baru Rp2.073.000. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin memberikan berkat untuk HUTRI, bisa menghubungi panitia yang ada atau memasukkannya dalam kotak di depan. Minggu ini merupakan minggu pertama di bulan Agustus. Kita akan mempersiapkan menerima perjamuan suci. Oleh karena itu, mungkin Bapak Ibu yang pada pagi hari ini belum menerima bisa datang pada ibadah sore harinya. Kami menginformasikan kepada para pelayan Tuhan di ibadah tengah minggu bahwa video rekaman khotbah dapat diberikan maksimal H-1. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan bantuan untuk pengambilan video dapat menghubungi Bapak Pendeta Samuel Priyotomo atau Saudari Veronica. Sekian pengumuman kami. Sebelum itu mari